Rahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini 23 hari bulan Julai 2018 sedang masuk ke dalam gua peninggalan Jepun dahulu. Oke, sama-sama kita saksikan di dalam nanti ya. Indonesia atau di Bukit Tinggi, dia bikin dulu tujuannya untuk pertahanan di Sumatera untuk menghadapi Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya. Yang mana dulu untuk menggali ini sebuah bukit itu digunakan rakyat Indonesia dengan cara buruh paksa. Dengan alat penggalian lubang Jepun dia gunakan cangkul dulunya. Cangkul menggunakan tenaga manusia, dia bukan gunakan mesin. Mungkin mesin pun dulu belum ada. Jadi lubang Jepun ini waktu pertama kali dijumpai di kota Bukit Tinggi yang di sini, ini pintu awal dijumpai dulu pintu masuk itu dia kecil sebesar ban kereta saja. Awalnya dia bikin macam botol. Tahu botol ya? Ya. Dia bikin 46. Ini dia tanah dulu, bukan simin macam ini. Simin sudah ini kena baru asal dia tanah. Jadi lubang Jepun 2004 oleh kerajaan sini dia disimin. Oke, sekarang ini sedang masuk ke dalam gua yang dibuat oleh Jepun suatu ketika dahulu semasa perang. Dan lebih kurang ini Jepun sengaja bikin dinding tak rata macam ini. Dalam juga ini. Jadi kunci bagi Jepun dia gunakan ya ini sebagai peredam suara. Jadi suara kita dalam sini tak bergema. Pasal Jepun bikin dinding. Oke Pak, oke. 32 ada tangga ini. Ini ya, agak-agak berapa kaki daripada atas sampai ke bawah? Panjang 74 meter. 74 meter Ya, dari atas ke bawah. Ke bawah dengan kemiring 64 derajat kemiringan. Oke, Pak. 40 meter dari permukaan tanah. Jadi Jepun sengaja bikin ketebang 40 meter karena dia sesuaikan dengan kekuatan bom dulu. Jadi artinya di bom pun dengan kekuatan bom dulu dia tidak tembus sampai ke bawah. Oke Pak, di bawah tanah ini Pak berapa meter ini dari hingga ke ujung sana? Kalau dari sini ke ujung itu lebih kurang ada 60 meter. 60 meter. Ya. Oke Pak. Semua lubang Jepun panjang ini 1470 meter panjang semua. Oh. Jadi macam ini orinya lubang Jepun. Kita bisa tengok dia tinggi dia memang asli tinggi macam ni. Oh begini yang aslinya. Ini aslinya lubang Jepun. Yang satu ini ditinggalkan untuk pelancong supaya pelancong masuk dia tahu originalnya. Jadi tingginya setinggi ini pasal Jepun dulu pendek-pendek kecil-kecil orang Jepun dulunya. Jadi yang ini panjang ke ujung sana 29 meter ke ujung sana. Ke ujung sana? Ya lurus nanti dia belok kiri. Dia belok kiri tembus yang nomor 2 sampai nomor 6. Jadi di sebelah sana jalannya seperti ini juga menghubungkan 196. Ini digunakan Jepun sebagai ruangan amunisi, tempat penyimpanan senjata. Di sinilah ada 6. Jadi waktu lubang Jepun jumpa 1946 di sini ada peluru Jepun, senjata Jepun. Sekarang disimpan di museum ke atas dan pernah dipakai untuk perang RRI dulunya semasa pemberontakan. Itu pernah dipakai dulu. Jadi sisa disimpan di museum. Jadi nanti di sini mau dibikin museumnya yang amunisi tempat senjata Jepun yang ketiga mau dijadikan museum oleh kerajaan sini. Jadi benda-benda yang pernah dijumpai dalam Jepun dikembalikan ke dalam sini. Jadi sejarah perjuangan bangsa Indonesia terpilih. Oke, di sini sepanjang terowong ini ada beberapa lubang Ada beberapa lubang di dalam ini. Kira-kira 70 meter daripada tadi turun ke bawah. Terowong ini 70 meter di bawah tanah. Ini udah lama juga ya. Ini bertahap lah renovasinya ya. Ini sebetulnya orang renovasi ini. Nanti nampak orang kerja. Ini sekarang ventilasi udara, tapi kita tak bisa tengok ujung sana. Yang bisa kita tengok nanti pintu yang sebelah lain ujung. Ini terowong untuk penyimpanan senjata oleh tentara Jepun suatu ketika dahulu. Keluarnya di Cina. Oke, kita tengok. Kita masuk Jepun keluar di Cina nanti. Ini perlu terowong untuk simpan peluru ya. Tadi nanti kita tengok ada tangga ke ujung. Kalau benda-benda di kebelah sini, kalau tulang-tulang enggak ya. Kalau Bang Jepun. Oke, kita sambung lagi perjalanan kita. Banyak dijumpai ini tulang orang dulu. Ini pun terowong tempat menyimpan senjata Jepun. Ya. Sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, buruh paksa Jepun bunuh semua di sini. Mereka tak bagi hidup. Pasal untuk menghilangkan jejak, maka mereka
dan lubang Jepun dijumpai. Oke, sekarang nih kita jumpa lagi. Seperti di bawah Canggadang Ini lubang lagi satu nih, tempat penyimpanan senjata. di Ngaresiano, Bukit Canga, Porong dan Benteng. Kalau digabung semua di Kota Bukit Tinggi lebih kurang 6 kilo 200 meter. Oke, kami Tapi dia pisah-pisah. asal kami di sana di ujung tanah tadi. Asal dulu waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, Dan sedang masuk ke dalam gua nih, lebih kurang 70 meter ke bawah tanah sekarang nih. ya tinggi banget. Ini bisa tengok panjang pun masih. Oke, ini Ya, sebetulnya orang ini renovasi ya. terowong untuk simpan senjata juga untuk tentara Jepun, tapi nampaknya tidak ada lampu, Cuman orang mungkin gelap. ini masih ada 15 bilik lagi macam ini. Tapi dia lebih pendek 21 meter. Kalau amunisi lebih panjang 29 meter. Semua bilik berhubung atau tidak? Oh, berhubung, tembus semua ada. Oke, sana satu terowong lagi lebih kurang 400 meter juga. Musuh pun masuk dia bingung. Nah, dia tak mau bikin satu lagi nih digunakan oleh Jepun sebagai bilik makan buruh paksa. Jadi rakyat Indonesia buruh paksa yang bikin lawan Jepun, Jepun juga kasih makan. Bayangkanlah di sana 400 meter. Sebanding. Untuk bikin Sana 400 meter. tempat tidur. Dan di sini pun 400 meter. Malam. Mengapa mereka dikerjakan 24 jam tanpa tidur? Oke, Karena kemudian kan Jepun punya waktu. di belakang saya ini Siapkan diri 400 meter untuk lagi. kedua, Jom. Dan alat digunakan dulu cangkul, bukan mesin. Makanya 2 tahun 8 bulan saja sana. di lawan Jepun itu sekota Jauh lagi di sana itu. Dan tiap-tiap terowong ini ada dia punya simpang siur dia banyak. Kadang, Pak, ya, ada lawan Jepun. Oke, kemudian di sini lagi. Dan makan pun Yang cuma mati berapa juta orang? diperkirakan meninggal di sini ratus ribuan orang. Orang mana itu semua? Jadi buruh paksa dulu bukan orang Bukit Tinggi. Salah satu strategi Jepun, Jepun bawa buruh paksa dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lain kecil lainnya. supaya tidak ketahuan? Iya, maksudnya sampai di sini pertama, kalau mereka lari, dia tak tahu daerah Bukit Tinggi. Iya betul. Juga tidak bisa berkomunikasi sama penduduk sini karena beda bahasa. Jadi Jepun tahu Indonesia ini bermacam-macam suku, kebanyakan masih memakai bahasa daerah masing-masing. Jadi mereka berkomunikasi pun susah. Itu taktik Jepun atau strategi Jepun dulunya. Jadi kalau orang sini dibawanya keluar. Jepun bilik satu ini dia bikin paling besar. Dia desain setengah lingkaran atau bulat. Bisa tengok ya perbezaan dia sama bilik-bilik lain. Karena istilah ini bagi Jepun perkantoran atau ruang sidang, ruang musyawarah. Jadi Jepun tuh kalau berbicara dia tidak perlu pakai pengeras suara. Cukup berbicara seadanya sudah kedengaran sekeliling ruangan ini kayak gini. Dia bergema. Jadi Jepun kalau berbicara perlu pakai pengeras suara, cukup berbicara seadanya sudah kedengaran sekeliling ini. Maka di 1946 macam ni ori dia tanahnya kapur. Jadi karena sejuk udara, lembab udara dia udah keras macam semen ini. Udah keras dia. Padahal dalamnya kalau kita pegang macam ni dia jatuh. Jepun tahu ya tanah yang bisa dibikin terowongan. Dia pilih-pilih. Tak mau asal bikin. Dia tak mau bikin tanah yang mengandung air. Kalau tanah mengandung air mungkin gampang jatuh. Iya. Dia bikinlah di sini. Ini 40 meter kita dari permukaan tanah itu sama sekali tak ada air. Di sini kalau kita bikin sumur bor air itu harus butuh dalam 100 meter ke bawah. Siapa yang mau gali 100 meter ke bawah? Ini dia pakai cangkul. Oke, sekarang ini kami sedang mau keluar sudah. Makanya di sini kalau banyak Dalam terowong nih. kita bisa tengok bekas-bekas cangkul ini. Alat digunakan untuk bikin terowongan ini. Macam ini dia bekas-bekasnya ini. Nah, sebelah kanan ada tangga. Iya, iya. Oh iya, ada Tadinya tangga. Dari atas itu pun nampak. Ya, itu yang tembok Cina. Jadi Yang masuk itu di kumpul berapa di sini. anak tangga? Oh, tidak banyak. 315. Mengapa saya bilang tidak banyak 315? Karena di sini ada jenjang 1000. Daerah Bukit Apit. Karena 1000 hitungnya dari dasar bawah. Dia mulai tangga itu dari dasar tengah-tengah gaung. Nah, makanya tangganya tidak terlalu banyak. Tidak bisa keluar ya? Oh, tidak. Ini untuk jaga pengamanan untuk pelancong ya supaya tak sana keselamatan. Takutnya anak-anak, budak-budak kecil kan sering juga masuk.
Nah, nanti dia lari-lari sana jatuh ke bawah, itu lebih kurang 60 meter ke bawah itu. Tapi tidak di Di lubang Jepun kalau sempat digabung sekota Bukit Tinggi. Oke, rupanya tadi itu bukan jalan keluar. Kami patah balik untuk jalan yang lain lagi. Dijadikan satu semua. Jadi kita Di depan di sana lebih kurang 100 meter. Dia ingin kuasai Asia, buat perang Asia Timur Raya. Jadi makin panjang kalau untuk dibikin pasti lebih banyak butuh tenaga orang. 2009 yang di Padang, jadi yang rusak cuma simennya saja. Oke, ini adalah pintu keluar di sini nih. Tak pasti sebelah kanan kah sebelah kiri? Tidak. Ini sebelah kiri. Nah, kita tengok penjara sama dapur. Oh, sana lagi jauh. di map Sekarang ini kami mau tengok penjara dan juga dapur tentara Jepun. Paksa dulu tidak sekali semua sakit. Jadi yang sakit yang melawan mereka. Oke, sekarang ini kami menuju ke penjara. Kamu kerja, ada Terowong istilah penjara. diobati. Sebab kalau diobati butuh waktu untuk sembuh, sedangkan Jepun mengejar waktu. Mungkin mereka itu sembuh 2 hari, 3 hari. Oke, sehat lagi. ini adalah dapur ya, dapur tentara Jepun dulu. Sini, buruh paksa yang sudah sakit-sakitan yang melawan sama Jepun masuk sini, dibiarkan berhari-hari nggak dikasih makan, tak dikasih minum. tujuannya Supaya buruh paksa yang masih hidup, yang masih mau kerja, Oke, dia kesini dia ini adalah tak tahu dia ruang tempat diskusi bagi ruang dapur ya. Dan untuk keselamatan di sini ada juga CCTV untuk memantau keadaan. Nah, ya macam inilah dapurnya. Yang Oh, di sini? Simin ini tak ori lagi. Oh, Kalau dulu dia balok kayu, ini pembuang sampah, ini cerobong asap. Ini kata Jepun dapur, tapi Jepun bukan pakai untuk masak, bukan untuk buang sampah, tapi ini buat buang orang. Buruh paksa yang udah meninggal penjara, mereka kan bawa ke sini, mereka buang ke sini. Nanti jumpa dia sungai Ngarisano. oh di sana. Untuk menghilangkan jejak, mereka sengaja dibuang sini, panjang ke bawah lebih kurang 60 meter lebih ke bawah. Itu jumpa sungai, sampai di sungai mereka buang. Jadi mayat itu dibawa air sungai. Dan kemungkinan mereka sebelum dibuang, banyak yang memperkirakan Jepun sebelum buang dia potong. Supaya lebih senang mereka bawa kan lebih senang dibawa air sungai. Nah, jadi kalau dulu ini dia besar dia macam ini, sebesar ini. Oh, Lebar dia cuma sini. Mana dia punya HP ada? Tumpuk di bawah jadi tak berbang ke atas. Itu makanya kita tak tahu berapa ribu buruh paksa yang meninggal di sini. Mungkin Jepun pun yang ditanya nggak tahu. tapi Kalau sisa tulang itu masih ada di sini ya. Kalau dulu waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom, mereka bukan dibuang, mereka dibunuh di sini ditinggalkan. Memang ada itu tulang-tulang lain lagi ya. ya. Ini dia tebuk sini. Ini kecil boleh tengok ke atas. Maju sini nampak cahaya. Dia tebuk ini. Maju sini. Maju ke depan lagi tengok ke atas. oh iya ada. Oh, Dia tembus sini. Pintu penyergapan baru ditangkap oleh Jepun. Nah, jadi ini sebagai pintu pengintaian saja. Kalau Diambil tidak harta ya? mengancam, maksudnya tidak Ibu dalam sini untuk sendiri. memastikan semangat itu. bina semangat. Dia puji keberanian. Kalau dia berhasil, dia dapat hadiah lah. Nah, macam itu. Biasanya acara-acara TV ada. Jadi memang angker lah. Cuman lubang Jepun sebelum dijadikan tempat pelancong sudah disterilkan, dibersihkan. Tapi kalau acara seperti itu dia dipanggil biasanya. Dipanggil. Spirit Ya. semangat itu. Tapi dia pilih Kota Bukit Tinggi. Tahu mengapa dia pilih Kota Bukit Tinggi? Pasal Kota Bukit Tinggi di tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi semasa itu orang mau kemana pun pasti singgah Kota Bukit Tinggi, lewat Kota Bukit Tinggi. Karena dulu akses jalan. Yang kedua, Bukit Tinggi jauh dari laut, 930 meter dari permukaan laut. Dan bukan dekat dengan laut, jauh. Jadi kalau Jepun bikin dekat laut, gampang diserang itu dari 2 arah, laut dan udara. Dan musuh pun datang cepat dengan kapal. Dan ini jangan ditangani untuk darat saja. Ya, jadi walaupun dibom dari atas dia tidak berpengaruh. Kita ke sini. Ya, Ini jalan keluar. jalan keluar. Oke. Jadi lubang Jepun waktu dia bikin dari sinilah dulunya. Awal lubang Jepun dibikin dari sini. Bukan. Pasal kalau dari atas dia bikin macam dari sumur, makin ke bawah oksigen makin kurang. Makin ke
Wah, kalau kita gali sumur makin dalam gua itu pasti angin menipis, udara menipis. Jadi dia mulai dari sini. Ngantarnya bukan sampai ke Sabah ya. Nanti saya jauh balik ke sini. Oke, sekarang ini sedang menuju pintu keluar Nanti gua. ada tempat tinggal sana, Bapak. Ini Pak. Boleh sekalian nanti di WA mobil. Oke Pak, boleh Bapak terangkan berapa panjang gua nih? Lubang Jepun ini dia panjang semua. Ini ada 1470 meter yang dibuka objek pelancong di Kota Bukit Tinggi. Oh. Jadi kalau lubang Jepun ini di Kota Bukit Tinggi, ada lagi selain ini. Itu di bawah Jam Gadang itu ada lubang Jepun. Ngaresiano, Bukit Cangang, Seporonda Benteng. Itu nama daerah yang terdapat lubang Jepun. Jadi perencanaan itu dari Kota Bukit Tinggi mau dijadikan satu untuk menghadapi Perang Dunia Kedua, tapi maksudnya pun tidak tercapai dikarenakan Hiroshima dan Nagasaki bom dulu. Otomatis penggalian lubang Jepun ini terhenti dan belum sempat diapakan untuk Perang Asia Timur Raya. Oh. Oke, mana tanya Pak? Tadi ini kan 1000 lebih meter. Berapa simpang semua dalam tuh? Simpang di dalam sana itu ada, kalau simpangnya ada 42 simpang. 42 simpang ya. Dan jalur dia ada 6 jalur. 6 jalur ya. Dan pintunya itu ada 6. 6 ya. Yang keluar dia ada yang ke jalan, ada yang ke tebing gaung, ada yang dekat dengan kota pintunya. Oke, itu saja Pak. Ya, Itu saja. Terima kasih Pak. ya sama-sama. Oke, sekian laporan saya Akia di Terowong Jepun Bukit Tinggi ini. Dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.